Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Endri Rialyu, NPM 200-131. Saya akan menjelaskan algoritma penjadwalan shortest job first. Algoritma penjadwalan. Pengertian algoritma penjadwalan. Penjadwalan berkaitan dengan permasalahan memutuskan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Proses yang mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Algoritma penjadwalan berfungsi untuk menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU. Shortest job first. Pengertian shortest job first. Salah satu jenis algoritma penjadwalan. Salah satunya adalah algoritma penjadwalan shortest job first. Pada algoritma ini, setiap proses yang ada di ready queue akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang terpendek untuk setiap proses, dan karena hal tersebut, maka waiting time rata-rata juga pendek, sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang optimal. Shortest job first memiliki dua sifat, yaitu satu preemptive dan dua non-preemptive. Preemptive atau dapat diinterupsi. Proses yang dipilih adalah proses yang memiliki waktu sisa eksekusi terkecil. Teknik ini juga dikenal dengan nama shortest remaining time first. Dan yang berikutnya adalah non-preemptive atau tidak dapat diinterrupt. Pemilihan proses adalah proses dalam artian yang memiliki waktu eksekusi tercepat. CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue menggeser proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang Preemptive Shortest Job First atau FSJF. Preemptive Shortest Job First atau PSJF disebut juga sebagai Shortest Remaining Time First. PSJF merupakan penjadwalan dengan prioritas dan preemsi. Prioritas didasarkan kepada pendeknya sisa proses. Makin pendek sisa proses, makin tinggi prioritasnya. Selanjutnya, dengan ketentuan ini, tiba proses terpendek di bagian belakang antrian tidak saja berpindah ke bagian depan antrian, melainkan juga melalui preemsi, merupakan proses yang pada saat itu berada dalam proses jika ada. Sebagai contoh, proses P1 arrival time 0.0 burst time 7. Proses P2 arrival 2.0 burst time 4. Proses P3 arrival 4.0 burst time 1. Proses P4 arrival 5.0 dan burst time 4. Dikerjakan dengan metode shortest job first preemptive. 02, 45, 7, 11, 16, P1, P2, P3, P2, P4, dan P1. Pada waktu 0, P1 dieksekusi, burst time sama dengan 7. Pada waktu 2, P2 datang, burst time 4, P1 masih sisa 5, di run yang kecil dulu, dalam kurung P2. Pada waktu 4, P3 datang, burst time 1, P2 masih sisa 2, di run yang kecil dulu, P3. Waiting time. P1 sama dengan 0 ditambah 9, atau 9 berasal P1, di run 11 datang 2, sama dengan 9. P2 sama dengan 0 tambah 1, atau berasal dari P2 di run 5 datang 4, sama dengan 1. P3 sama dengan 0, atau datang waktu 4 dieksekusi waktu 4. P4 sama dengan 7 dikurang 5, atau datang waktu 5 dieksekusi 7. Untuk kesimpulannya adalah, penjadwalan CPU adalah
Pemilihan proses dari ready queue untuk dapat dieksekusi. Proses yang belum mendapat jatah alokasi dari CPU akan mengantri di ready queue. Oleh sebab itu, algoritma penjadwalan diperlukan untuk mengatur giliran proses-proses tersebut. Beberapa algoritma penjadwalan seperti FCFS, First Come First Serve, FJF, Shortest Job First, Priority and Round Robin. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan ejaan dalam penulisan kata dan kalimat yang kurang jelas dimengerti dan lugas, karena saya hanyalah manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Demikianlah penjelasan tentang algoritma penjadwalan SJF, Shortest Job First, yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan para pendengar dan pembaca. Sekian penutup dari saya, semoga diterima di hati dan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.